Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya. Jadi pembahasan hari ini, materi hari ini kita tentang riba ya. Kita mulai dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama kita bahas tentang pengertian dan hukum riba. Apa sih itu riba? Apa sih itu hukumnya riba gitu. Jadi riba secara bahasa dan secara istilah. Jadi pertama secara bahasa, riba adalah kelebihan atau pertambahan. Jadi ada lebihnya gitu ya. Nah, secara istilah yaitu kelebihan atau tambahan pembayaran dalam pinjam meminjam atau utang piutang atau barang atau utang piutang uang atau barang tanpa ada ganti rugi atau imbalan yang diisyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang membuat perjanjian. Jadi yang dimaksud itu riba itu jadi ketika hutang piutang, pinjam meminjam atau jual beli itu ada kelebihan pembayaran atau kelebihan keuntungan yang diperoleh dari salah satu antara dua orang yang membuat perjanjian tadi, yang membuat transaksi tadi, transaksi pinjam meminjam, hutang piutang atau jual beli tadi gitu. Jadi misal contoh ya, si si A pinjam uang ke B gitu, pinjam uang 5.000. Nah, si B bilang nanti kalau umpamanya ngembaliin dibalikan 6.500 gitu ya. Nah, dikasih syarat seperti itu sama si B. Nah, jadi syarat tadi pinjamnya itu kan 5.000, tapi ngembalikannya 6.500. Nah, 1.500-nya tadi itu yang namanya riba gitu ya. Nah, kemudian apa hukum riba? Hukum riba itu haram. Nah, ini jelas ada di surat Al-Baqarah ayat 275. Ada di hadis Nabi juga, ada di kesepakatan para ulama juga, kesepakatan mayoritas ulama gitu. Nah, yang saya kutip ada di surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, dan dihalalkan jual beli dan diharapkan riba gitu ya. Kemudian pembahasan kedua, jenis-jenis riba. Apa saja sih riba itu? Riba itu ada 4. Pertama, riba fadli. Riba fadli adalah tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya sama namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya gitu. Jadi orang yang nukar barang itu memberi syarat barangnya itu satu jenis. Misal sama-sama beli, sama-sama tukar menukar, sama-sama beli berasnya itu jenisnya sama-sama berasnya, tapi timbangannya itu nggak sama. Nah, timbangannya nggak sama itu yang satu banyak, yang satu sedikit, yang itu namanya riba gitu. Karena yang sedikit teraniaya ya gitu, karena yang banyak itu ada kelebihan, ada keuntungan lebih gitu. Nah, itu namanya riba. Kemudian yang kedua adalah riba kordi. Riba kordi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang menghutangi. Contoh seperti tadi yang saya jelaskan di awal, si A meminjam ke B. Nah, minjam uang 5.000. B memberi syarat kepada A, apabila nanti dikembalikan 6.500. Nah, 1.500 ini tadi yang namanya riba gitu ya, syarat tadi. Kemudian yang ketiga ada ribayat.
Ribayat itu pengambilan keuntungan dari proses jual beli, di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah terpisah gitu. Jadi misal ada penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli ini pembeli sudah bayar, sudah bayar barang yang ia beli, tapi penjualnya belum kasih barang ke pembelinya. Nah, tapi mereka sudah berpisah gitu. Misal, contoh, si A beli pasir 1 truk ke si B. Nah, sudah dibayar nih uangnya, pasir 1 truk itu ke si B. Nah, si A pulang. Nah, pasirnya tadi kan belum diberikan kepada B, belum serah terima barang yang dibeli sama si A gitu. Pembelinya belum kasih pasirnya 1 truk itu namanya dibayar. Harusnya si A ini beli ke si B, si A ini beli ke penjual, beli pasir 1 truk, nanti diantar pasirnya. Nah, ketika sudah sampai tempat tujuan baru dibayar. Jadi kan barangnya nampak, barangnya jelas, kemudian jelas-jelas ini 1 truk, oh nggak ada yang kurang gitu. Nah, dibayar sesuai 1 truk itu gitu. Nah, kemudian riba yang keempat adalah riba nasiah. Riba nasiah yaitu jual beli yang pembayarannya diperlambat oleh pembeli dan ditambah harganya. Misal si A beli jilbab ke si B. Nah, si A ini si B nggak si A saya ulang, si A beli jilbab kepada si B. Nah, si B ini memberi barangnya. Nah, sudah, tapi si A ini belum bayar. Nah, nanti si B bilang bayarnya besok saja gitu. Awalnya harganya itu 5.000. Nah, besok pasti ditagih jadi 6.500 gitu. Jadi pembayarannya itu diperlambat tapi ditambah sama si penjual gitu. Itu yang namanya riba ya. Kemudian bagaimana sih cara kita menghindari riba? Ada beberapa cara. Nah, dibagi menjadi 2. Apabila kita menjual sesuatu yang sejenis, caranya ada 3. Pertama, serupa timbangan dan banyaknya. Jadi kita nggak boleh melebihkan timbangan atau mengurangi timbangan. Kedua, tunai, bayarnya dengan uang tunai. Ketiga, timbang terima dalam akad ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Jadi serah terimanya itu harus dalam akad, harus dalam ijab kabul. Maksudnya serah terimanya itu waktu itu juga gitu loh. Jadi jangan sampai meninggalkan tempat baru nanti barangnya dikasih gitu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menjual sesuatu yang berlainan jenis. Nah, itu ada 2 cara. Yang pertama, sama seperti yang pertama, seperti yang awal, bayarnya dengan uang tunai. Terus serah terimanya tadi juga tidak boleh meninggalkan majelis gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, hikmah diharamkan riba. Sebenarnya hikmah diharamkan riba ini banyak, tapi saya ambil poin intinya ini ada 4. Yang pertama, menjauhi sikap serakah terhadap hak orang lain gitu. Jadi kita harus tahu ini hak kita, ini hak orang lain gitu. Kita tidak boleh serakah terhadap hak orang lain, kita tidak boleh mengambil hak orang lain gitu ya. Yang kedua, menghindari berbuat aniaya dan memeras gitu. Jadi kalau mamanya kita itu melebihkan barang, melebihkan pembayaran, sama saja dengan
menganiaya mereka gitu, menganiaya orang yang dilebihkan tadi gitu. Nah kemudian hikmah keempat, mencari rizki bebas dari penipuan. Yang ketiga tadi ya. Nah sekarang yang keempat, menghindari berbuat zolim gitu. Jadi sebenarnya ini 4 hikmah tadi ini satu kesatuan agar kita tidak berbuat aniaya, tidak berbuat zolim, tidak mengambil hak orang lain, serakah hak orang lain, agar kita mencari rezeki itu bebas dari penipuan, bebas dari berbohong gitu. Nah, ini hikmah-hikmah diharamkan riba. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah dan dilindungi dari perbuatan riba gitu ya, dan dijauhkan, dilindungi dari perbuatan riba. Amin. Sekian penjelasan hari ini, materi tentang riba. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan lewat WhatsApp atau lewat ulangan harian gitu ya. Nah sekarang tugasnya merangkum materi, kemudian ditulis di buku tulis begitu ya, untuk catatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.